Sapa Indonesia Pagi masih menemani Anda, Saudara. Sudah lebih dari sepekan, bencana banjir dan longsor melanda 3 provinsi di Sumatera. Bantuan logistik terus berdatangan di posko terpadu bencana alam di Lanut Suwondo, Medan, Sumatera Utara. Dalam pantauan tim Kompas TV Jumat pagi, situasi di Lanut Suwondo sudah bersiap untuk melakukan pengiriman bantuan sejak Jumat pagi. Beberapa pesawat sudah disiagakan untuk bisa mengirimkan bantuan ke daerah terdampak dan terisolasi seperti Sibolga, Rembele, dan Aceh Tamiang. Sedangkan periode 28 November hingga 2 Desember 2025 tercatat sebanyak 100 ton bantuan sudah dikerahkan dari Lanut Suwondo. Informasi terkini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia, dan juru kamera Andika Ahadiat di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi, Nanda. Untuk hari ini apa saja bantuan yang dikirimkan? Akan dimulai dikirimkan jam berapa dan kemana saja tujuannya? Okta, selamat pagi. Proses pengiriman bantuan logistik sebenarnya sudah dilakukan sejak pagi tadi sekali, sekitar pukul 7:30. Pesawat, ada 3 pesawat yang kami lihat, ada CN, kemudian KASA, dan juga rencananya nanti akan ada Hercules juga untuk bisa mengirimkan bantuan ke beberapa titik. Tapi sebelum itu kita akan melihat dulu sebenarnya di tempat lokasi saya, Okta dan juga saudara, ini adalah posko terpadu di Lanut Suwondo, Medan, Sumatera Utara. Pagi ini setiap harinya seperti ini, tampilannya cukup sibuk sekali karena kenapa masih banyak bantuan yang sesegera mungkin harus sesegera didistribusikan ke beberapa titik, apalagi masih banyak juga daerah-daerah yang terisolir. Tadi bantuan pertama sekitar 7:30 ada bantuan yang memang dikirimkan, baik itu beras, kemudian air mineral, ada minyak sayur sampai dengan mie instan dan lain dan sebagainya. Selain dengan bahan pokok itu tadi, Okta juga saudara, ada obat-obatan sampai dengan kasur lipat dan juga tikar gulung begitu ya, yang kemudian diberikan. Okta dan juga saudara, nantinya kalau dari Lanut Suwondo akan ada 2 metode yang diberikan ataupun dikerahkan untuk bantuan-bantuan ini ke titik-titik yang terisolir ataupun titik-titik terdampak. Ini merupakan tampilan di mana nantinya paketan ini yang berisi ada beras, mie instan, dan air mineral tadi, kemudian akan diterjunkan dengan metode airdrop, yang dimana di atasnya ini, Okta dan juga saudara, merupakan parasut. Artinya nanti akan diterjunkan di kurang lebih ketinggian 1000 feet lebih untuk kemudian memberikan bantuan tersebut dari udara. Nah, sejauh ini Okta dan juga saudara, tadi ada pesawat yang tadi saya sudah katakan sudah berangkat sejak pagi sekali. Tujuannya ke Melaboh, Kabupaten Aceh Barat, dan juga ke Silangit, Tapanuli Utara, sampai dengan ke Sibolga. Setiap hari rutenya berbeda-beda, Okta dan juga saudara. Tidak melulu titik itu. Karena kenapa? Tadi saya sebutkan bahwa masih ada daerah-daerah yang memang masih terdampak dan terisolir. Bahkan, Okta dan juga saudara, ada daerah yang memang sudah seminggu lebih terdampak, tapi bantuan baru datang. Salah satunya adalah di Kabupaten Aceh Tamiang. Saya sendiri kemarin ke sana, Okta dan juga saudara, menggunakan heli landing di sana di salah satu kecamatan, yakni Kecamatan Karangbaru. Mereka mengaku, salah satu warga khususnya menyebutkan bahwa itu merupakan kali pertama bantuan masuk ke daerah mereka. Artinya apa? Bantuan harus secepat mungkin diberikan. Seminggu, Okta, bayangkan seminggu tidak ada air bersih, tidak ada komunikasi, listrik pun terputus. Artinya bantuan-bantuan ini harus sesegera mungkin diberikan kepada korban-korban terdampak, apalagi daerah-daerah yang masih terisolir. Nah, Okta dan juga saudara, kemarin di sini di Lanut Suwondo ada kunjungan dari Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bersama dengan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Ada beberapa hal yang menjadi poin. Bobi menyebut yang dimana sudah seminggu di Sibolga dan juga Tapanuli Tengah melihat bagaimana kondisi di sana dan akhirnya kembali ke Medan untuk menemani Wapres melihat di posko terpadu ini ketersediaan bantuan. Ia meminta alat berat. Alat berat untuk apa? Untuk membuka jalur. Agar apa? Karena akses darat masih belum bisa sepenuhnya digunakan. Percepatan distribusi selain menggunakan jalur udara dan juga ada juga jalur laut, tentu jalur darat menjadi hal yang harus benar-benar digencarkan. Karena kenapa? Tujuan percepatan distribusi harus memaksimalkan 3 jalur. Jalur darat ini masih belum bisa sepenuhnya diakses. Untuk itu alat berat diminta oleh Gubernur Sumatera Utara untuk bisa dikerahkan membantu atau membuka jalur khususnya di sekitaran Tapanuli. Selain itu ia juga meminta bahwa
bantuan-bantuan ini bisa segera mungkin diberikan. Tapanuli Tengah ini menjadi salah satu masih yang terdampak. Di sana akses listrik hari ini targetnya sudah bisa sepenuhnya mengalir lagi. Dari listrik yang sudah bisa 100% digunakan, ini artinya komunikasi diharapkan bisa secepat mungkin bisa digunakan juga. Kita akan lihat bagaimana ke depannya terkait dengan bantuan ini. Okta dan juga saudara, setiap hari sudah sepekan lebih proses pembantuan pendistribusian ini dilakukan. Kita harapkan bahwa memang secepatnya bantuan-bantuan ini bisa dirasakan oleh korban-korban yang terdampak. Sementara demikian, Okta. Baik, logistik sudah siap diberikan. Bantuan logistik ini dengan teknik airdrop, utamanya di wilayah-wilayah terutama yang terisolasi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Andika Ahadiat. Jaga kesehatan Anda di sana.